Halo sobat, apa kabar? Pasti kalian pernah dengar kisah Melin Kundang kan? Si anak durhaka yang dikutuk jati batu? Tapi tunggu dulu, apakah cerita ini cuma mitos belaka atau ada fakta sejarah di baliknya? Kalau kita flashback ke masa kecil, cerita Melin Kundang ini selalu jadi dongeng favorit yang diceritakan sama orang tua atau guru kita. Kisah tentang seorang anak dari keluarga sederhana di Sumatera Barat yang pergi merantau, sukses jadi pedagang kaya, tapi malah durhaka sama ibunya sendiri. Ujung-ujungnya dikutuk jati batu. Nah, yang menarik nih, sampai sekarang di pantai air manis, Padang, masih ada batu yang konon katanya adalah wujud Melin Kundang. Bentuknya mirip orang yang sedang bersujud. Banyak wisatawan yang datang ke sana khusus buat lihat batu legendaris ini. Tapi sebagai generasi yang kritis, kita perlu tanya, seberapa akurat sih cerita ini? Mari kita telusuri sama-sama. Pertama, dari sisi sejarah maritim. Sumatera Barat, khususnya Padang, memang sejak dulu terkenal sebagai kota pelabuhan yang ramai. Banyak anak muda yang memang merantau lewat jalur laut untuk berdagang. Jadi, kisah tentang pemuda yang pergi berlayar untuk mengubah nasib ini sebetulnya sangat masuk akal dan lazim terjadi pada masa itu. Kedua, soal lokasi. Pantai Air Manis memang strategis sebagai pelabuhan alami. Kondisi geografisnya cocok untuk kapal-kapal besar berlabuh. Jadi, setting ceritanya pun masuk akal secara geografis. Tapi yang bikin kita mikir, kenapa cerita ini bisa bertahan sampai sekarang? Jawabannya ada di nilai-nilai moral yang disampaikan. Cerita Melin Kundang mengajarkan kita tentang bakti kepada orang tua, khususnya ibu. Dalam budaya Indonesia, menghormati orang tua itu nilai yang sangat fundamental. Ada juga yang bilang, cerita Melin Kundang ini sebetulnya metafora. Batu yang ada di pantai itu hasil dari fenomena alam, tapi leluhur kita dengan cerdik menggunakannya sebagai media pembelajaran moral untuk anak-anak mereka. Yang menarik, versi cerita Melin Kundang ini ternyata beda-beda di tiap daerah. Ada yang bilang Melin aslinya baik tapi salah paham sama ibunya. Ada yang cerita istrinya yang bikin dia durhaka. Tapi intinya sama. Jangan sampai lupa sama orang tua. Sekarang, mari kita lihat dari perspektif ilmiah. Batu di pantai air manis itu sebetulnya hasil abrasi air laut selama ribuan tahun. Bentuknya yang mirip orang sujud itu kebetulan aja. Tapi ya namanya manusia, kita suka mencari makna dari sesuatu yang kita lihat. Terus gimana dong? Mitos atau fakta nih? Jawabannya, dua-duanya. Secara ilmiah, ya, ini mitos. Tapi secara kultural dan sejarah, cerita ini punya nilai yang sangat berharga. Dia mencerminkan kehidupan maritim Minangkabau zaman dulu, nilai-nilai sosial masyarakat, dan tentu saja, pentingnya berbakti pada orang tua. Yang penting bukan soal beneran ada atau enggaknya Melin Kundang, tapi pembelajaran apa yang bisa kita ambil. Sukses itu bagus, tapi jangan sampai lupa sama orang yang udah membesarkan kita. Apalagi sampai malu mengakui mereka cuma karena status sosial yang berbeda. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya versi cerita Melin Kundang yang berbeda? Atau mungkin punya pengalaman waktu mengunjungi batu Melin Kundang di pantai air manis? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan buat yang belum subscribe, yuk pencet tombol subscribe-nya. Aktifin juga loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa jaga orang tua kita ya. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. See you!